Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alni imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirni minhu ma nasitu wa'allimni minhu ma jahiltu warzuqni alladhi huwa ismatu amri wa asli dunyaya allati fiha ma'asi wa asli akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khairu ayami yawmal qiyamati. Allahumma inni as'aluka isatan haniyatan wa mitatan safiyatan. Alhamdulillah, pagi hari ini itu kepada Bapak Ustaz Haji Nudul Zakaria, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kudrat dan irodat kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian yang diperintahkan, yaitu melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah kita sudah tamat yang berapa kali? Alhamdulillah, alhamdulillah. Tak lupa salawat salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada panutan alam, Nabi yang mulia, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para pengikut, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhirul zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, yang saya muliakan Bapak Mukarram, Bapak Kiai Dr. Adam yang selalu bersama kita, yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sampai 7 dan MBS beserta jajarannya. Hadirin wal hadirat yang saya cintai, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang 5 hal yang lebih dicintai umat manusia di akhir zaman. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar dalam kitab Nashul Ibad menyampaikan sabda Nabi Muhammad SAW terkait 5 hal yang lebih dicintai umat manusia di akhir zaman, serta 5 hal yang dilupakan umat manusia di akhir zaman. Sayati ala ummati zamanu yuhibbunal khamsa wa yansawna al-khamsa, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah, wa yuhibbuna al-hayata wa yusuna al-mauta, wa yuhibbuna al-qusura wa yansawna al-qubur, wa yuhibbuna al-mala wa yansawna al-hisaba, wa yuhibbuna al-khalqa wa yansawna al-khaliqa. Sayati ala ummati zaman, akan datang kata Rasul suatu zaman di mana umat Nabi Muhammad SAW yuhibbunal khamsa, lebih mencintai kepada 5 perkara, wa yansawnal khamsa, dan melupakan 5 perkara lainnya. Yuhibbuna dunya, yaitu
lebih mencintai dunia. Wa saunal akhirat dan melupakan akhiratnya. Wa yuhibbunal hayata lebih cinta hidup. Wa saunal mauta dan melupakan mati. Wa yuhibbunal qusura mencintai gedung-gedung berumah tinggi. Wa saunal kubur dan lupa kubur. Wa yuhibbunal mala mencintai harta benda. Wa sunal hisaba dan melupakan hisab. Yuhibbunal khalqa mereka lebih mencintai kepada sesama makhluk. Wa yansawunal khaliqa dan melupakan sang khaliq Allah Subhanahu wa taala. Pertama, umat Muhammad itu akan melupakan yuhibbuna dunya wa yansawunal akhirat. Mencintai dunia dan melupakan kehidupan akhirat. Cinta orang ke dunia teh cinta apa bohong ada dekat bapak usaha apa ya hari wanita dunia bukan oh jadi dunia namanya hari laki-laki dunia bukan kesenangan saat teh kesenangan wanita kalau laki-laki kesenangan saat wanita kurang senang wanita teh saat itu senang wanita cantik bohong itu senang kabeh senang dengan dia baru melihat kayak ngomong si mata biru si mata biru kan ayah di mana padahal ayah di Aceh peranakan antara orang Bugis dengan orang Aceh matanya kayak biru subhanallah cantik kami dari subhanallah luar biasa kan akhirnya mau bersenau terus tsunami habis dulu sebelum tsunami apa bahwa kan itu ya pas saya bekerja di situ menang 2 bulan di situ seorang bekerja tsunami bagus sekali si mata biru dan apa itu tadi kan semua mata biru itu cantik nah sebab si mata biru eta teh peranakan antara Bugis dengan orang Aceh subhanallah ya eta teh dunia adalah bumi dengan segala sesuatu yang terdapat di atasnya. Ini mencakup planet tempat manusia hidup dan segala yang bersifat kebenaran yang tidak kekal. Dunia terbuat kekal, selamanya pasti akan musnah gitu. Orang hidup malami, marilah di mana di dunia teh hanya sementara. Ada 24 ayat Al-Quran tentang dunia. Di antaranya Quran surah 11 ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha wa nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Man kana yuridul hayata dunya barang siapa mengendaki kehidupan dunia wajinataha dan perhiasannya nuwaffi ilaihim a'malahum pasti kata Allah kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka fiha wa hum fiha la yubkhasun di dunia tidak sempurna dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Maka ayat berikut ini menerangkan bahwa penyebab orang musyrik mendustakan Al-Quran adalah karena dorongan hawa nafsu yang cenderung mengutamakan urusan dunia. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dengan pakar, dengan kemewahan, serta kenikmatan hidup, dan menginginkan pula perhiasannya seperti harta kekayaan yang berlimpah, fasilitas hidup yang lengkap dan mewah, pasti kata Allah kami akan berikan balasan penuh atas pekerjaan dan jerih payah mereka selama di dunia dengan sempurna. Itulah ketetapan Allah yang berlaku bagi siapa saja yang bekerja akan mendapatkan hasil dari jerih payahnya dan mereka di dunia tidak akan diragukan. Cinta suami istri itu ibadah paling nikmat. Urang cinta kepada suami istri. Namun akhirnya suami istri mencintai suami cinta temu. Cinta ke suami temu. Aku betul jelas subhanallah. Subhanallah. Memang istri tua
Subhanallah. Lalu cintanya istri itu orang teh. Anu orang teh keningan boga-boga diletik asuh urang dan urang geus dibawa ku suaminya. Usah berarti orang teh dua deui back to basic gitu nya. Nah, ayeuna seperti saya rupa itu dua deui gitu nya. Saya ayeuna punya anak istri cantik we geus ku suamina. Lamun ayeuna punya anak laki-laki ini bisa masing-masing dan bunga hiji enak subhanallah ayam berdiri sendiri kan gitu ya sarua kitu teh sampai alhamdulillah ya jauh berbeda mencintai pasangan itu ibadah kurang mencintai pasangan tara pasangan subhanallah tadi ya berarti perlu mencintai pasangan kurang komo orang besar kufil ya subhanallah baheula we apa namanya mencintai pasangan kurang aja subhanallah itu yang ibadah menyayangi pasangan itu berkah Pak orang sok sayang itu ke suami ke istri nah itu berkah subhanallah supaya hidup berkah kita sayangi istri kalau suami kalau istri sayangi suami bu osok menyayangi suami terang alhamdulillah nah setia untuk pasangan itu surga namun kurang setia kepada suaminya, namun suami itu ke istrinya, itu surga pada saat Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ayat namun setia kepada pasangan, man pasea jeung pasea berarti neraka teh. Subhanallahnya. Masa pasea tara istri. Subhanallah. Jeung canggih pasea teh aya urang suami istri. Saeutik ketiba canggih rumah tangga nah ayo mau senadanya kurangi we ayo teh sepuh teh nya kudu setia untuk pasangan itu surga jujur dan setia pada pasangan adalah apa menjaga pasangan untuk tetap bahagia adalah surga dunia bagi suami dan istri di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 64 wa ma hadhil hayatud dunya illal hawa wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna darul akhirata lahiyal hayawan lau kanu ya'lamun wa ma hadhil hayatud dunya dan kehidupan dunia ini illa lahu walaim hanya sedang gurau dan permainan. Dunia apa ya? Sunda gurau dan permainan. Di ibarat orang nonton sepak bola, ya versi main yo. Ya ditinggal di gusti benang bola teh udah oker itu perkara asli golnya subhanallah. Eta naon namana dunia permainan. Wa inna darul akhirata dan sesungguhnya negeri akhirat lahiyal hayawan itulah kehidupan yang sebenarnya dosa benar-benar kehidupan adalah di akhirat laukan ya'lamun sekiranya mereka mengetahui dan kebanyakan atau mereka tidak mengetahui mereka manusia tidak mengetahui bahwa akhirat itu akan ada kalau sudah meninggal dunia tidak akan mungkin lagi ke dunia lagi subhanallah nah maka di akhir ayat laukan ya'lamun sekiranya mereka mengetahui kebanyakan tidak mengetahui ayat ini menginformasikan hakikat kehidupan dunia dan perbandingannya dengan kehidupan akhirat dan kehidupan dunia ini hina tidak bernilai dan tidak pula kekal dunia hanyalah sedekah yang akan melenakan orang kafir dari tugas hidup yang sebenarnya dan dunia ini juga layaknya permainan yang hanya memberikan kesenangan sesaat sebelum kelelahan datang dan sesungguhnya negeri akhirat itu kehidupan yang sebenarnya bagi manusia itulah kehidupan yang kekal dan abadi di sana di akhirat manusia akan merasakan kebahagiaan dan kesengsaraan yang hakiki sekiranya mereka mengetahui dan memahami
kepada dunia dan kenikmatan akhirat, namun banyak dari mereka tidak berusaha untuk memahami hal akhirat. Jika rumah tanggamu diuji, ulang diuji rumah tangga tuh, diujinya, saudara diujinya, tidak ada yang tidak diuji. Dengan kesulitan ekonomi, ingatlah sakinah. Lamun urang rumah tangga urang keur diujinya dalam hal ekonomi, ingatlah sakinah. Bersikap tenang dan saling menjaga perasaan pasangan satu sama lain. Maksud itu terang menjaga pasangan urang. Akhirnya ekonomi keur diuji tuh. Keur diuji akhirnya. Ingatlah mawaddah, tetap saling mencintai dan menyayangi. Tetaplah warahmah, saling mendukung dan menerima apa adanya dengan penuh kasih sayang. Tanya-tanya perlu jaga walaupun ekonomi sulit, perlu ingat sakinah, bersikap tenang dan saling menjaga perasaan pasangan satu sama lain. Yang kedua, mawaddah, tetap saling mencintai dan menyayangi. Yang ketiga, warahmah, saling mendukung dan menerima apa adanya dengan penuh kasih sayang. Insya Allah bahagia. Kedua, wa yuhibbunal hayatu wa yaqsunal mauta, mencintai hidup dan melupakan mati. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Tabrani dari Aisyah radhiyallahu anha sebagai berikut: Allahumma barik li fil mauti wa bima ba'dal maut. Siapapun yang membaca Allahumma barik li fil mauti wa bima ba'dal maut, artinya wahai Tuhanku, berkatilah saya dalam kematian dan sesudahnya setiap hari sebanyak 25 kali, kemudian ia mati di atas tempat tidurnya, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala orang yang mati syahid. Luar biasa. Oh, yang mati syahid kurang, Pak, yang mati syahid kurang. Oh, itu dicita-cita jadi masuk mati syahid mah teu sih langsung ditaruh langsung we ayeuna ditelepon langsung we di rumah dimasukkan ke surga oleh Allah orang yang mati syahid. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di Quran surat 3 Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikuti Rasulullah SAW dalam hadisnya. Yuhibbukumullahu, niscaya Allah mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan ampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tak lamun urang pingin diampuni dosa dan kesalahan dan dicintai oleh Allah, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Allah akan menuntunnya ke jalan yang baik dan sifat manusia yang disukai oleh Allah. Pertama, tawadhu, orang yang rendah hati, yang tidak pernah menganggap dirinya lebih baik dari hamba Allah yang lain, sebab dia menyadari bahwa semua kenikmatan bersumber dari Allah SWT. Jadi sifat yang dicintai oleh Allah itu ya tawadhu. Maksud tawadhu karena kita sekabungnya tawadhunya subhanallah. Orang yang rendah hati, yang tidak pernah menganggap dirinya lebih baik dari hamba Allah, sebab dia menyadari bahwa semua kenikmatan bersumber dari Allah Ta'ala. Ulang kena pinter, pak pinter, ulang kena benar, pak benar, ya. Ulang kena pak kasep, ulang kena tulis, pak tulis, tata. Oh, dia tulis di warna subhanallah kena, takaburnya subhanallah, jauhi sifat seperti itu. Husnudon, orang yang selalu berprasangka baik kepada Allah, kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Qanaah, orang yang selalu merasa cukup atas pemberian Allah, meskipun tidak sesuai dengan diharapkan, dan tidak iri dengan rezeki orang lain. Nah, harus diikutinya subhanallah. Yang ketiga,
wa yuhibbunal qusura wa yakshawnal qubur. Mencintai gedung-gedung yang mewah, yakni rumah-rumah yang direnovasi sedemikian rupa, dan melupakan alam kubur dengan berbagai penderitaan. Daya tinggalnya gedung mewahnya di mana-mana, dan mencintai dunia, melupakan kubur. Subhanallah. Yang keempat, amalan yang menyelamatkan dari siksa kubur. Pertama, menjaga sholat dengan baik. Ya, sholat, menjaga sholat dengan, supaya orang selamat dari kubur, dia harus menjaga sholat dengan baik. Orang suka tak menjaga sholat dengan baik, dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Yang dikatakan sholat itu wa muqtatamatul bitakbir, wa muqtatamatul bistasil, ucapan pekerjaan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Salam yang pertama atau kedua? Salam yang pertama itu sudah batal sholat. Karena udah ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua tumanina adalah buku, ultimanya adalah intidah. Koces, sholatnya hanya sebentar saja. Subhanallah. Saya tanya, hindarilah. Subhanallah. Berbuat baik kepada orang tua, baik yang sudah meninggal dunia maupun yang hidup. Ada zaman sekarang hanya budak-budak yang sekarang, maka orang tua dia subhanallah luar biasa. Ucapan satu dikeluarkan. Subhanallah. Saya tanya, kalau bapak ya main ke lapang kori, ayah baru datang siapa bola. Bahasa nate, nah keluar nate. Anjing, gitu punten ya. Subhanallah. Rek bisa sama teh. Baru kolot itu dari budak dengan orang tua, lalu orang tua mereka pasti ngaji. Pasti kalau kayak budaknya menurutan. Namun anak orang tua mereka pasti gitunya cici wedi mah. Pokoknya mana eta budaknya orang tua bahasa-bahasa gitu cicing atau orang begitu ya. Sakit-sakit gede maaf tadi subhanallah. Nah, berbuat baik kepada orang tua. Di mana Rasulullah bersabda, idama tal insanu anqata amaluhu illa min salasatin. Shadaqatin jariyatin wa ilmin yanfa'u bihi wa walidin sholihin yad'ulah. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak soleh. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1631. Mengucapkan salam ketika ketemu dengan sesama muslim. Nah ya, kita assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu mengucapkan assalamualaikum, jawab lebih banyak kurang. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya sok supaya urang teh selamat dina alam kubur. Ya. Memberikan sedekah atau bersedekah, zakat atau infak. Yang keempat, yuhibbunal mala wa yakshawnal hisab. Lebih mencintai kepada harta benda dan melupakan hisab, pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Ma'arij dari ayat 19 sampai 22, innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Osok tak mengeluh orang. Sama pun sering. Orang mengeluhnya, kalau orang sakit mengeluh. Ya subhanallah. Namun orang terpengaruh sementara. Subhanallah ya. Nah, tanya karena Al-Quran mengatakan adanya sifat buruk pada manusia. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh, lagi mikir. Nah, berbeda. Manusia itu suka mengeluh dan mikir. Ya. Dilanjutkan, illa masahus saru jaduma. Apabila ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Maksudnya orang ditimpa kesusahan berkeluh kesah.
meninggal orang tua sok naon belum kesal teh. Itu sifat manusia. Aduh anak gitu, aduh anak ya. Apabila ditimpa sedikit kesusahan atau musibah dia berkeluh kesah. Wa idza masahul khairu manu'a, dan apabila mendapat kebaikan harta dia jadi kikir. Lamun beungar we sakeun saeutik ku Allah minta saeutik kolilana. Sok kikir teh mereka hesenya. Zakat hese, infak hese, sedekah hese. Sok kitu urang. Padahal sakau bisa. Da eta mah di dalam Quran dina satu. Mau bisa nama bodoh. Al-Qadar betul. Illa kata Allah illa musallin, kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat, kecuali orang yang suka melaksanakan sholat. Ya, subhanallah. Luar biasanya. Kelima, wa yuhibbunal khalqa wa yaksawunal khaliq, mencintai makhluk dan melupakan sang Khaliq pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang sudah berangan-angan, maka ia akan melupakan mati. Kesusahan-kesusahan di akhirat, cinta kepada dunia dan bergaul dengan makhluk, artinya menjadi keras sehingga meninggalkan kewajiban bermalas-malasan untuk mencari bekal di akhirat dan mulut-mulut pertobatan. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat, bermanfaat untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih mohon maaf, mari kita berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lantas subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban serta pertemukan kami dalam bulan Ramadan. Ya Allah, jika Engkau belum mengampuni dosa-dosa kami di bulan Sya'ban yang telah berlalu, maka ampunilah dosa-dosa kami di bulan Sya'ban yang tersisa. Mungkin itu yang saya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.